Kadang orang salah persepsi dengan arti kata wahyu itu sendiri. Ya. Coba didefinisikan. Lah, wahyu itu adalah ketika kita mampu membaca sesuatu yang tidak mudah dimengerti oleh manusia. Karena apa? Ilmu kerahasiaan Tuhan. Dan kita mampu mengimplementasikan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Itu adalah wahyu. Yeah. Nah, akhirnya karena berkah dong. Akhirnya dengan itu kita mendapatkan berkah. Ya. Nah, makanya itu disebut wahyu. Tanpa wahyu itu ya kita nggak akan apa-apa. Kita menjalankan itu dulu. Kita menemukan kesejatian Tuhan dengan ilmu kerahasiaan dunia. Ya, nah itu kan butuh iki mau mas. Cipta wening rasa sejati. Akhirnya udah ditemu nalar. Akhirnya kita memaknai kehidupan ini, kerahasiaan ilmu. Nek wong Jawa diarani ilmu wadining Gusti. Ya kan? Astinus wening sama hening itu sama aja, wening sama hening lah bahasa Indonesia. Oh, wening itu bahasa Jawa. Anu. Lalu bedanya hening sama ngelamun. Kuwi ngelamun ya beda meneh. Ngelamun ngerambyang. Sebelumnya pikirannya aja ngerambyang. Iya tak? Nggih. Nah, makanya kan orang Jawa itu selalu tentang bagaimana keilmuan kerahasiaan Tuhan. Itu masuk dalam ilmu sastra Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, ilmu sastra Jendro Pangruwating Diyu itu adalah ilmu tan wonten malih. Apa itu? Ilmu tan wonten malih itu sudah tidak ada ilmu yang setinggi dari itu. Puncak dari ilmu. Puncak dari ilmu. Ilmu tentang kerahasiaan Tuhan. Itu sebenarnya sastra Jendro itu boleh dijabarkan, diungkapkan nggak sih? Dijabarkan bagi orang yang mampu mengerti, bukan karena copy paste. Kalau kita mengemadarikan ilmu sastra Jendro tapi kita tidak pernah memahami sendiri dan tidak apa karena membaca lah gitu. Ya. Berarti kan orang sekolah pengalaman itu. Makanya ketika kita membicarakan ilmu sastra Jendro, kita benar-benar paham dan bisa mengimplementasikan di dalam energi dalam tubuh kita sendiri. Sejati ini urip iki kok. Sing digoleki apa to? Ayo tonton iki mau. Ya. Berapa meneh sing ngerti golek iki? Ya. Bisa ya itu tadi surga itu tadi. Jabarkan lagi ya. Ya surga. Ketentraman itu makanya kan harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Jangan sampai kita kehilangan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Karena kan akarnya kedamaian itu simbolnya jantung yang stabil di mana mengatakan. Akhirnya menemukan Roh Kudus loh mas. Jiwa yang bercahaya ini, aura yang positif. Jiwa yang suci. Akhirnya menemukan rasa sejati yang diarani putra Allah nih diarani gitu. Ngerti putra Allah ngerti bapaknya. Kan ini. Lah makanya ilmu Jawa itu kan ada ilmu yang diarani ilmu wadining Gusti, ya kan, ilmu rahasia Tuhan, yaitu ilmu sastra Jendro Hayuningrat, yaitu ilmu tan wonten malih. Jadi tidaklah ada lebih dari itu, karena itu sudah pencapaian dari ilmu sejati yang sudah benar-benar sudah mencapai tingkat taraf tertinggi. Ya, karena leluhur kita dulu sudah mencapai itu. Dan sekarang nggak tahu kemana. Kan gitu kan. Makanya kembali budaya lagi. Budaya apa? Budaya luhur. Kita mengembalikan budi pekerti agar menjadi pribadi yang berbudaya. Jangan bisa mengharapkan kejayaan Nusantara ini tanpa kita didasari dalam basic diri kita sendiri mempunyai pribadi yang berbudaya. Berbudaya piye? Loh, dhewe ngrasani wong sekarang berbudaya kayak yang ngono. Kita bertindak menyakiti orang lain seenaknya sendiri, orang itu sudah tidak punya budidaya. Menunjukkan eksistensi hanya sebuah pencitraan, misalkan ini orang mengunggulkan budaya tapi hanya sebatas pencitraan. Nah, itu kan macak.
gitu. Jadi anggap wah ini gue budaya loh, tapi di dalamnya kosong. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah itu saya berbilang begini apa? Agar kita tuh membawakan sesuatu tuh tahu basicnya, tahu apa yang kita bawa. Dan satu utamanya itu. Iya. Jangan kita terlalu jauh dulu. Diri kita bagaimana? Dan itu. Iya. Kalau kita nggak tahu budaya, ya tangeh lamun nek wong Jawa ngarani kan gitu. Tangel lamun. Nah, gitu. Kita hanya terjebak pada sebuah keakuan. Ingin diakui maksudnya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya dengan pengetahuan ini saya juga sharing, tidak sifatnya aku merasa sok tahu. Ini tak tujuan apik teman. Iya. Biar semua kembali pada memahami budaya itu dibangun dari apa toh? Sentuhan hati nurani. Seni loh Mas. Nah, sentuhan hati nurani dibangun dari apa? Sejati ning rasa. Nah, rasa sejati itu ya mau diarani guru sejati. Jangan sampai kita membawa sesuatu tanpa kita mengerti apa yang kita bawa. Nah, nanti malah diguyur kucing kan gitu. Nah, jangan kita melakukan sesuatu yang memalukan, yang enggak kita sadari. Iya. Gitu. Memalukan buat apa? Yo gampangane alam semesta ini ingin tertawa tapi yo piye kan gitu kan. Iya nek iso ngomong alam iki ngomongnya orang nganggo iki. Makanya kan alam itu berbicara dengan sebuah kejadian. Gitu. Makanya dengan keadaan kejadian ini kita harus peka. Itu berarti alam itu sedang butuh perhatian. Gitu. Nah, untuk bisa mengetahui itu kita harus menyatukan rasa apa kemauan alam ini. Berarti alam itu kan butuh dingerti kan. Selama ini kan cuma disakiti ya. Gunung entek berakoti gawe semen gawe anu gitu. Wis lak segoro dikuras gitu. Iya itu kan fenomena ya sekarang zaman sekarang. Karena kemurkaan itu tadi. Nah itu keinginan yang tiada habisnya. Kebanyakan kan keinginan untuk mencapai kelimpahan rezeki ya Mas Dinus ya. Nah itu bagaimana cara meditasi untuk mencapai keinginan tersebut? Maksudnya kelimpahan rezeki itu tadi. Kalau meditasi tidak untuk itu, Mas. Karena gini, itu tadi. Kalau kita sudah belajar kan meditasi kan bagian dari spiritualitas ya. Iya. Gitu. Kita mendapatkan sesuatu tapi tanpa kita meminta. Ibaratnya ini bejo ini. Nek njaluk itu berarti kan wis dikamre ya. Ya Tuhan, aku njaluk mobil. Ya Tuhan, aku njaluk rondo telu kan gitu kan. Oh lah. Ya kan? Besok anu gila. Ini pikirannya kerambian, ya kan? Padahal untuk menjadi kita menemukan sejati itu adalah menemukan hong. Iya. Nah, ketika hong itu kita bisa menselaratkan satu kesatuan yang namanya 5 unsur anasir alam. Ya. Banyu, angin, geni, bumi, banyu, angin, bumi, geni, lan angkasa. 4 sifat ibu pertiwi, 1 sifat angkasa. Kita sudah menunggalkan, maka di situ kita akan menemukan kesejatian semesta ini. Ya memang pada hakikatnya seperti itu. Karena apa? Kita kan sah-sah saja meminta. Tuhan adalah tempat untuk meminta. Nah itu menurut sebenarnya budaya ya. itu zaman sekarang itu sudah terlalu terbudidaya dengan budaya seperti itu ya. Iya. Sama menjaluk. Iya. Bu sekali menehi kan itu. Gitu. Itu merapek di alam semesta itu. Orang menjaluk. Iya. Rada isin. Lah terus diwenehi wakeh ora syukur malah. Misalnya Gusti Allah dihitung ambekan loro perlu itu kan ngono. Lah. Kan gitu. Apa Gusti Allah pernah ngitung? Itu sudah menjadi rezeki loh. Iya. Apa nek rezeki itu kudu nganggo duit. Iya. Nah, makanya kan untuk mencapai itu kan kita ketenangan. Sebenarnya kan apa
yang kita berikan gitu. Bukan apa yang kita minta. Zaman sekarang kan mengenai jalur. Ketika kita memberikan dengan alam semesta sang itu tuh memberikan yang sama rasa, otomatis itu akan hukum alami, hukum feedback, Mas. Iya. Nek jaluk mesti dituruti. Gusti Allah ki Maha Pemurah. Apa to sing ra dijaluk manusa kan. Ning yo ki mau imbal balike wong nek wong dituruti karepe kok enake itu kurang. Ya itu manusia. Kadang apa ada akhirnya apa? Itu membentuk mindset otak manusia, akhirnya terbawa dengan meminta terus jaluk meneh. Ya akan seperti itu terus. Tetap diberi, akhirnya menjadi mindset, akhirnya menjadi karakter. Akhirnya menjadi nasib. Loh, jenengan rasa jaluk orang mungkin jenengan mati kagir. Iya. Gampangane ngono. Percaya itu. Tapi lo wong saiki lo. Makanya ada kata manungsa kuwi menangudi kebawase sono ing astane Gusti. Ya, manusia berhak untuk berusaha. Tapi kehendak itu adalah Sang Maha Pencipta. Kita hanya berusaha aja. Iya. Ngomong jaluk kan anak usaha. Gitu. Apa nggur tengok uduk ning omah duit teko dhewe ora mungkin.